Kemudian Mas Syafiq. Iya. Iya. Mas Syafiq hadir. Mbak Aisyah Putri. Hadir, Ustaz. Alhamdulillah. Mbak Alia. Mbak Alia belum ada. Mas Arsyad. Mas Arsyad juga belum ada. Kemudian Mbak Aurelia Putri. Ustaz. Hadir, alhamdulillah. Mbak Diandra. Mbak Diandra belum. Mas Fahri. Mas Fahri belum. Mbak Hana. Mbak Hani. Belum juga. Mbak Istiqomah. Mbak Istiqomah belum juga. Mbak Iza Kalila. Mbak Iza. Iya, Mbak Iza. Mas Mevlana. Mas Al. Ustaz, saya Mbak Chandra. Ya, Mas Al. Siapa tadi? Mbak Chandra. Oh, Mbak Diandra hadir ya, Mbak Diandra. Mas Fawas. Mas Hafiz. Mbak Natania. Mbak Naila. Mbak Konita. Mbak Ania, Nur Ania Syifa. Ya. Mbak Puspita. Hadir. Hadir. Mas Fadil. Kemudian Mas Yudanta. Belum ya, Mas Yudanta belum hadir. Ini Mbak Naila baru masuk. Oke, anak-anak, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Semangat. Yes. Alhamdulillah. Semuanya sudah bisa menyanyi lagu Indonesia Raya? Sudah hafal ya? Sudah. Sudah ya. Kita coba dulu sebelum kita pelajaran, kita nyanyi dulu. Supaya lebih segar. Nyanyi bersama-sama ya. Ya. Di sana Indonesia bangsa Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Indonesia Raya, tanahku negeriku yang pakai ekspresi Indonesia Raya, merdeka merdeka, Indonesia Raya. Sekali lagi, Indonesia Raya, Merdeka, merdeka,
Indonesia Raya. Alhamdulillah, semua sudah hafal. Ya, sekarang kita masuk ke dalam materi. Kayak mana? Kita belajar apa materinya hari ini? Gerak bertumpu. Gerak bertumpu dan bergantung. Ada yang sudah bisa menjelaskan apa itu gerak bertumpu? Ada yang tahu? Ada yang sudah tahu? Ya, kalau belum kita belajar ya. Coba siapa yang mau bacakan ini? Ada yang mau bacakan untuk Pak Riko dan teman-teman? Siapa yang mau? Siapa yang berani? Angkat tangan. Angkat tangan. Siapa yang mau angkat tangan? Coba. Mbak Aisyah, coba. Ayo Mbak Aisyah. Dibacakan Pak Riko dan teman-teman. Apa itu gerak bertumpu Mbak Aisyah? Gerakan yang dilakukan menekan, menolakkan telapak tangan atau kaki kepada sesuatu, kebanyakan pada benda mati seperti meja, kursi, tembok, dan lain-lain. Ya, oke. Manfaat dari melakukan gerak bertumpu, Iya, apa manfaat? melatih otot tangan dan lengan, Ya, terus? meningkatkan keseimbangan dan kekuatan otot kaki tangan, meningkatkan stamina tubuh, tidak mudah capek. Oke, terima kasih Mbak Aisyah. Ya, Sama jadi Ustadz. gerakan bertumpu ini artinya gerakan yang dilakukan ketika kita menekankan atau menolakkan telapak tangan. Jadi seperti ini, kita menekan telapak, menekan. Kemudian pada benda mati seperti tembok, di belakang Pak Riko ini ada tembok. Kita tekankan tangan kita seperti ini. Bisa dengan kursi dan juga bisa dengan dan lain-lainnya seperti pokoknya benda mati ya. Nanti Pak Riko kasih contoh pada kursi bagaimana caranya. Dan kemudian ketika kita melakukan gerakan bertumpu ini, manfaatnya adalah kita bisa melatih otot tangan. Jadi otot tangan kita lebih kuat. Kemudian yang kedua, kita bisa meningkatkan keseimbangan dan kekuatan otot kaki ataupun kekuatan otot tangan. Pasti kita pernah bermain ketika berjalan di atas kayu, kita melatih keseimbangan seperti ini, ya. Tujuannya seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan stamina tubuh, karena supaya kita tidak mudah capek, ya, tidak mudah capek atau malas. Kemudian slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya adalah apa itu gerak bergantung? Tadi kan itu gerak bertumpu, sekarang gerak bergantung. Coba dibacakan, siapa lagi? Siapa lagi yang mau bacakan buat Pak Riko? Siapa? Nggak ada? Pak Riko tunjuk aja ya, Pak Riko tunjuk aja. Pak Riko tunjuk. Coba Mbak Iza coba. Saya tadi diam Mbak Iza. Mbak Iza kali lah coba. Saya belum tahu. Kenapa Mbak Iza?
Saya masih belum tahu. Soalnya itu. Saya nggak ada. Enggak, ini loh Mbak Iza. Ini dibacakan buat Pak Riko dan teman-teman yang lainnya. Ini loh dibacakan. Manfaat dari gerak Yang atas dulu. Apa itu gerak bergantung? gerak dengan berpegangan pada alat sehingga bahu lebih rendah dari alat. Nah, kemudian yang manfaatnya? Manfaat dari bergantung. Ya. Menambah tinggi badan. Ya, untuk melatih otot lengan. Ya, terima kasih Mbak Iza. Otot lengan. Ya, sekarang Pak Riko jelaskan lagi. Apa itu gerak bergantung? Yaitu gerak yang memposisikan diri dengan berpegangan pada alat sehingga bahu lebih rendah dari alat. Mana itu bahu? Coba. Pak Riko pengen lihat. Bahu itu mana? Bahu. Nah, Mas Al itu ya. Mas Al ya, kita lihat Mas Al ya. Bentar. Nah, bahu itu mana Mas Al? Ini. Nah, itu ya yang Mas Al itu. Bahu itu situ. Nih, bahu itu ini loh. Ya, lihat Pak Riko, bahu itu ini. Ya, jadi kan ini kan gerak yang memposisikan diri dengan berpegangan pada alat sehingga bahu lebih rendah dari alat. Pak Riko kasih contoh ini alatnya ya. Misalkan ini dianggap sebagai pohon yang besar, ranting pohon. Terus kita berpegangan gini. Nah, ini bahu kita itu lebih rendah dari alat. Tidak boleh bahunya lebih tinggi. Namanya bergelantung itu atau bergantung harus alatnya yang lebih tinggi daripada bahunya. Kalau bahunya lebih tinggi gini, namanya bukan bergantung. Ya, sampai sini paham anak-anak? Paham, alhamdulillah. Kemudian manfaat dari melakukan gerak bergantung ini, yang pertama untuk menambah tinggi badan. Ayo, siapa yang mau badannya nanti tinggi, bisa melakukan gerak bergantung. Nah, semuanya semoga tambah tinggi. Tapi kelas 1 sekarang itu tinggi-tinggi kok ya. Kalau olahraga yang menambah tinggi badan apa? Ada yang tahu selain kita melakukan gerak bergantung ini? Melompat. Renang, ya pinter. Ada renang, ada melompat, ada main basket. Pokoknya yang ada yang melompat-melompatnya itu. Siapa ini yang baru hadir? Mas Mevlana. Assalamualaikum Mas Mevlana. Ya, itu yang pertama untuk menambah tinggi badan, yang kedua untuk melatih otot lengan. Kemudian selanjutnya nah ini adalah contoh yang Pak Riko tadi bilang. Contoh bertumpu pada kursi. Contohnya seperti pada di gambar. Kalian bisa melakukan nanti di rumah. Yang pertama, sikap awal tangan kanan bertumpu pada kursi ya. Tangannya si mbaknya ini megang kursi ya, kita lihat tangan kanannya. Kemudian berdiri pada kaki kanan. Jadi tangan kanan yang megang kursi, yang bertumpu dengan kursi, dan kaki kanan yang menempel. Kemudian yang kaki kiri itu menggantung, diayunkan ke belakang dan diayunkan ke depan. Nanti bisa dicontohkan di rumah, karena kalau ada kursi bisa seperti ini. Sampai di sini ada yang ditanyakan? Pak Riko ulangi sekali lagi. Karena ada yang baru bergabung, Mas Mevlana tadi sama siapa tadi? Ya, ini. Gerak bertumpu tadi, gerak yang menekankan atau menolak telapak tangan pada benda mati. Nah, ingat-ingat. Telapak tangan
ke benda mati. Terus manfaatnya melatih otot tangan, kemudian meningkatkan keseimbangan. Kita bisa jadi lebih seimbang ketika berjalan di titian. Kemudian yang ketiga, meningkatkan stamina tubuh agar tidak mudah capek. Selanjutnya, gerak bergantung, yaitu gerak yang memposisikan diri dengan berpegangan pada alat. Namanya bergantung, kita itu harus berpegangan pada sesuatu. Kalau nggak berpegangan, kita nggak bisa bergantung. Gimana mau bergantung, ya kan? Sehingga bahu itu lebih rendah dari alat. Mari ulangi. Contoh ini ada kayu atau tiang ya. Kita bergantung tangan dua gini, bahunya tidak boleh melebihi. Jadi bahunya di bawahnya alat. Seperti itu. Nanti semoga kalau kita sudah masuk, kita bisa melakukan gerakan-gerakan ini. Lakukan saja supaya cepat masuk. Kemudian manfaatnya untuk menambah tinggi badan dan melatih otot lengan. Contohnya seperti ini, bertumpu, meletakkan telapak tangan di kursinya, kemudian kaki kanan menempel di dinding, dan kaki kirinya bergantung, diayunkan ke depan dan diayunkan ke belakang. Nah, ini gerakan bergantung. Gerakan bergantung. Kita lihat ya, Pak Riko kasih apa ini? Nah, kasih mouse-nya Pak Riko. Ini bahunya. Bahunya Pak Riko gambar aja sih. Nah, ini bahunya lebih pendek daripada yang kita pegang ini. Meskipun kita naik ke atas, tapi bahunya tetap lebih rendah daripada yang kita pegang. Itu namanya bergantung. Kemudian yang kedua, bergantung itu seperti ini kakinya, lurus ke bawah, tidak boleh menyentuh tanah. Kalau menyentuh tanah, masih kakinya menyentuh tanah, berarti namanya bukan bergantung. Nanti ketika tangan pertama itu sudah lurus seperti ini kan lurus yang pertama. Kalau sudah kuat, dalam hitungan berapa, misalkan 10 detik, kita bisa angkat seperti ini. Nah, diangkat sehingga kepalanya melebihi dari pohon ini. Nah, ini kita lihat kepalanya Mas siapa ini bisa melebihi pohon. Seperti itu. Ingat juga, kita ketika bergantung, kita harus melihat yang kita pegang ini apa. Kalau misalkan ini hanya ranting kecil. Ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah. Ya, kalau ini misalkan rantingnya kecil, jangan. Nanti nggak kuat dan nggak kokoh. Nanti jatuh. Tempat bergantung ini harus kuat. Ini harus kuat dan kokoh. Harus yang besar. Kemudian yang kedua, gunakan kekuatan tangan untuk bergantung. Tidak boleh menggunakan satu tangan loh ya. Ketika kita bergantung, kita harus nanti jatuh. Nanti jatuh. Kita harus menggunakan dua tangan. Dua tangan. Misalkan kalau Pak Riko kasih kalian harus melakukan ini, bisa nggak? Ayo. Ya, harus dua tangan. Kemudian hitunglah sampai berapa kali kalian kuat bertahan menggantung. Ada yang kuatnya itu hanya 3 detik, ada yang kuatnya sampai 2 menit. Kita semua bisa berbeda-beda karena kekuatan tangan tadi setiap dari misalkan Mas Al sama Mas Arsyad itu sudah berbeda kekuatannya. Nggak mungkin sama, itu nggak mungkin, pasti berbeda. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya, nah sekarang ini semua sudah punya itu ya, sudah punya KSPJOK ya.
Alhamdulillah kalau sudah. Ini karena waktu kita Zoom-nya tadi tertulis tinggal 10 menit. Jadi pembelajaran juga sudah selesai. Pelajaran singkat sudah selesai. Sekarang tugasnya kalian mengerjakan LKS PJOK halaman 8. Yang dikerjakan nomor 1 sampai 15 saja, nggak usah semua ya. ABC-nya saja. Ya, ABC-nya saja nomor 1 sampai 15. Ingat-ingat halaman 8. Coba bisa dibuka dulu, ditunjukkan Pak Riko halaman berapa tadi. Halaman berapa, Mas Al? 14. Loh, kok 14? Halaman 8. Halaman 8. Coba sudah dibuka semua? LKS PJOK. LKS PJOK halaman 8. Sudah ya? Yang dikerjakan yang ABC nomor 1. Ini loh. Ya, ini di Pak Riko Lingkari ini. Yang Pak Riko Lingkari di halaman 8 nomor 1 sampai 15 saja. Buku dah. Itu LKS tak Ustaz. Iya, itu LKS nih, LKS PJOK. Nah, ini. Bukunya seperti apa Ustaz? Kenapa? Ini seperti apa? LKS yang tipis nih, Bunda. Yang baru nggih. Nggih, yang baru niku. Kan wonten PJOK niku yang tipis LKS niku. Coba bisa ditunjukkan Pak Riko, coba bukunya yang mana. Nah, itu loh seperti Mbak Natania itu loh. Kayak Mbak Natania, ya Mbak Istiqomah itu juga betul. Halaman berapa itu Mbak? Mbak Diandra. Nah, itu kayak gitu. Halaman 8 nomor 1 sampai 15. Mas Al nggak bawa buku? Mas Al di mana sekarang? Ya wes nggak apa-apa. Nanti sampai malam ya Pak Riko tunggu ya. Nanti tugasnya difoto ya. Setelah dikerjakan. Ya nggak apa-apa. Sekarang kalau misalkan nanti setelah PJOK ada tugas dikerjakan dulu nggak apa-apa. Yang lainnya PJOK-nya nanti aja nggak apa-apa. Difoto ya. Dikirim di grup ya. Dikasih nama nanti. Ya halaman 8 sampai 15. Ya sudah. Pembelajaran PJOK sudah cukup dan sudah selesai. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Kita bertemu lagi minggu depan ya. Oke, kita sebelum mengakhiri, kita semua harus mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah. Birobbil alamin. Baca dulu doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Sampai ketemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Dijaga kesehatannya ya. Kalau keluar pakai masker. Iya. Iya, Pak Niko. Dadah. 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 Mana saya Kapan lo kak pelajar ini? Ayo mana cari? Ini nanti kak belajar.